Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Tentang satu kenyataan yang mungkin kita alami, namun jarang kita akui, yaitu kenapa orang percaya tidak diberkati. Di balik iman yang kita pegang teguh, ada saat-saat di mana kita merasa lemah, goyah, bahkan ragu. Namun, justru di titik itulah, kita belajar mengenal kekuatan namanya yang sempurna. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, agar renungan hari ini menjadi berkat dan pengingat akan firman-Nya yang menopang kita setiap hari. Kitab Bilangan pasal 5, ayat 14 dan 15. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya. Atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya. Maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak, dan yang tidak dibubuhinya kemenyan. Karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Pada ayat ke-14, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui hamba-Nya, Musa, yaitu sebagai berikut. Apabila, ketika roh cemburu menguasai suami, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, karena perbuatan serong dan tidak setia terhadap suaminya, dengan cara mencemarkan dirinya dengan orang lain yang bukan suaminya. Dan juga, apabila ketika roh cemburu menguasai suami, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun istrinya ternyata tidak mencemarkan diri terhadap orang lain. Jadi ketika roh cemburu itu datang atas suami, entah cemar atau tidak cemar, maka orang itu tetap diwajibkan untuk membawa istrinya kepada imam. Istilah roh cemburu ini menggunakan dua kata kunci dalam bahasa Ibrani, roh yang adalah ruaf dan cemburu adalah kin'ah, yang mempunyai makna, yaitu dorongan yang kuat atau gairah yang muncul dalam diri seorang suami untuk melindungi hak eksklusif pernikahannya, yang menuntut adanya penyelesaian atau pengungkapan kebenaran di hadapan Tuhan. Ini adalah salah satu hukum Taurat yang wajib dijalani oleh bangsa Israel. Dan kata roh cemburu ini bersifat penuntun kepada hukum itu, dan tujuannya adalah kesempurnaan di hadapan hukum Taurat. Di ayat yang ke-15, perempuan itu akan meminum air pahit yang mendatangkan kutuk di hadapan Tuhan. Sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis. Ia akan menjadi suatu sumpah kutuk di antara bangsanya, karena diketahui telah melakukan hubungan di luar nikah. Hal ini juga akan berlaku bagi kita, apabila kita memilih jalan yang sama. Ketika kita memilih jalan itu, kita berada di bawah penuntun kepada hukum. Apakah ini berarti Tuhan mengutuki kita? Ketika kita memilih jalan yang salah, yang sama, seperti perempuan yang meminum air pahit itu adalah konsekuensi dari hukum yang diberikan Tuhan melalui Musa, hamba-Nya. Karena tanpa ada hukum, kita tidak tahu apa itu dosa, dan penghakimannya akan berlaku atas dia, begitupun kita, jika mengambil jalan yang sama. Pada judul renungan ini, disebutkan, kenapa orang percaya tidak diberkati? Lihatlah pada ayat ke-15, yang mengatakan, segenggam tepung jelai, yang tidak dituangkan minyak maupun kemenyan. Makna dari persembahan itu menunjukkan bahwa tidak ada berkat dan roh Allah di dalam perempuan itu. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita jika tidak ada roh-Nya
dan jika kita berada di bawah penuntun, kepada hukumnya? Tetapi sekarang, kita adalah orang yang percaya kepada penggenapan janjinya. Mari kita lihat Injil Markus, pasal 14, ayat 3 dan 6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam, berisi minyak narwastu murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Di dalam hukum Taurat, pastilah perempuan itu akan mati karena perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Dan apabila hal ini kita refleksikan pada diri kita sendiri, yang juga telah kedapatan telah berbuat jahat, kemudian datang ke hadapan Anak Manusia, sambil memegang janjinya dengan percaya akan kuasa kebangkitannya. Tidakkah kita akan bertanya, di manakah penghakiman atas kita? Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku." Apa yang dilakukan perempuan itu kepada Yesus menunjukkan bahwa ia percaya. Ia memegang perjanjian itu. Ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dalam bahasa Ibrani, Mesias berarti yang diminyaki. Kemudian ia mencurahkan minyak di atas tepung jelai, yaitu Yesus. Dan ini adalah makna dari pertukaran ilahi. Kita sangat membutuhkan penolong yang sempurna. Dan Yesus, anak Daud, adalah perjanjiannya yang akan menggenapi dan menyelamatkan kita. Kemudian minyak itu telah dicurahkan ke atas kepala Yesus. Seperti segenggam tepung jelai yang dahulu tidak dituangkan minyak, kini dituangkan minyaknya. Dan jika dahulu tidak dibubuhi kemenyan, kini tubuh Kristus menjadi bau yang menyenangkan bagi Allah. Kini istri yang meminum air pahit itu bukan lagi milik suaminya atau penuntun kepada hukum. Tetapi kini, ia milik Kristus yang adalah mempelainya. Tahukah saudara bahwa kita sekarang ini adalah mempelainya? Kita sekarang milik Kristus Yesus yang menebus kita. Ia telah memberikan nyawanya bagi kita. Dan kini, kita percaya oleh pemberitaan tentang kematiannya. Dan juga tentang kuasa kebangkitannya kepada kita. Sehingga ketika maut dan kebinasaan itu, yang seharusnya mendatangi kita, oleh sebab perbuatan jahat kita dan dosa kita. Kini, sekarang hal itu telah lenyap, karena kita telah dibasuh oleh tubuh dan darahnya. Yesus datang dan melakukan apa yang didengarnya dari Bapa Sorgawi kita. Dia adalah pengharapan, penggenapan janjinya telah diberikan kepada kita. Kita tidak perlu takut lagi, sebab Yesus telah memberikan dirinya, agar kita memperoleh minyak itu, yaitu pengampunan dosa, segala berkat, dan hidup yang kekal oleh Roh-Nya. Bagaimana dengan dosa perempuan yang meminyaki kepala Yesus? Di dalam dia, tidak ada penghukuman bagi perempuan itu, yang adalah mempelainya, termasuk bagi kita. Dan bagaimana dengan istri yang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, pada kitab Bilangan pasal 5 ayat 14 dan 15? Dahulu istri itu akan mengalami kebinasaan dari hukum yang berlaku atas dia. Tetapi kini, telah digenapi. Kita memiliki Kristus yang dapat mengambil posisi istri itu, sehingga hukum itu tidak akan berlaku lagi bagi dia. Ia yang menjadikan layak, dan ia menjadikan kita sebagai mempelainya. Maka kita pun memperoleh keuntungan yang melebihi perak, dan hasilnya melebihi emas. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Bapa, kami boleh menaruh apa yang ada pada kami, dan Engkau menyambutnya dengan tangan kasih-Mu. Kami bersyukur bahwa di dalam nama-Mu saja, ya Bapa, kami boleh memperoleh berkat dan roh-Mu. Kami telah memperoleh minyak-Mu, pengorbanan-Mu lah, yang menjadi bau yang menyenangkan bagi Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Engkaulah imam kami yang hidup. Kami bersyukur dan menerimanya. Amin. Jika renungan ini menguatkan saudara-saudara, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar lebih banyak jiwa diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu.